Sahabat-sahabatnya hanya bisa terdiam, membeku dalam keterkejutan dan duka. Di tengah isak tangis, banyak yang bertanya, kenapa dia nggak bilang? Kenapa dia nggak pernah minta tolong? Tapi jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena dia adalah orang yang terlalu baik, yang terlalu takut untuk merepotkan siapapun. Ada seorang gadis yang sudah lama sakit, tapi hampir tidak ada yang tahu. Bukan karena penyakitnya ringan, melainkan karena dia selalu berkata, "Aku nggak apa-apa." Dia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, tidak ingin merepotkan teman-temannya, dan tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Jadi, dia memilih diam. Baginya, kamar tidur bukan hanya tempat beristirahat, tapi juga sebuah benteng. Tempat ia menenangkan diri dan tempat menahan rasa sakit yang tidak pernah ia ceritakan kepada dunia. Di dalam kamar itu, dia belajar bagaimana cara memasang senyum terbaiknya saat akan bertemu orang lain. Lalu, begitu kembali sendirian, ia akan menanggung semua kelelahan yang luar biasa. Setiap malam, ritualnya selalu sama. Ia akan duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, dan menunggu gelombang rasa sakit yang datang mereda. Jam dinding di kamarnya berdetak pelan, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan maju, meskipun tubuhnya terasa semakin melemah dan tertinggal. Ponselnya selalu ia letakkan di dekat bantal, bukan untuk menelepon dan meminta bantuan, tapi hanya untuk melihat. Barangkali ada seseorang yang teringat dan menanyakan kabarnya. Namun, seringkali, layar ponselnya tetap gelap. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan. Kalaupun ada yang bertanya, ia akan membalas dengan jawaban singkat yang sudah menjadi andalannya, "Baik kok, cuma capek sedikit." Padahal, di balik kata capek itu, tersimpan rasa sakit yang panjang dan perjuangan yang tak terkatakan. Kata itu menjadi perisainya, dinding yang ia bangun agar tidak ada yang bisa melihat kerapuhannya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di sekitarnya mulai terbiasa dengan jawabannya. Mereka percaya bahwa dia memang hanya lelah karena kesibukan biasa. Tidak ada yang menduga bahwa di balik senyumnya, ada tubuh yang sedang berjuang keras setiap detiknya. Teman-temannya mungkin berpikir dia sedang butuh waktu sendiri, sementara keluarganya mengira dia baik-baik saja karena dia tidak pernah mengeluh. Dia berhasil meyakinkan semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa diam adalah pilihan terbaik. Suatu hari, kondisinya menurun drastis. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap napas terasa seperti sebuah usaha yang besar. Dia sempat memegang ponselnya, jarinya ragu-ragu di atas layar. Ia berpikir untuk menelpon seseorang, mungkin ibunya, mungkin sahabat terdekatnya. Tapi pikiran yang selalu menghantuinya kembali muncul. Jangan sekarang, nanti saja, mereka pasti sedang sibuk. Jangan mengganggu. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia memilih untuk kembali berbaring, menarik selimutnya, dan memejamkan mata. Dengan napas yang semakin pelan, dengan tubuh yang teramat lelah. Dan malam itu, di dalam kesunyian kamarnya, dia pergi untuk selamanya, sendirian. Beberapa hari kemudian, barulah orang-orang menyadari ada yang salah. Pintu kamar itu terkunci terlalu lama. Lampu di dalamnya tidak pernah dimatikan. Cahayanya terus menyala siang dan malam. Dan jam dinding itu masih terus berdetak seperti biasa, menghitung waktu yang telah berhenti bagi pemiliknya. Kecurigaan bercampur dengan kekhawatiran membuat keluarganya memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar itu. Saat pintu terbuka, mereka menemukannya terbaring rapi di ranjangnya. Wajahnya tenang, seolah-olah ia hanya tertidur pulas setelah menahan sakit yang terlalu lama. Tidak ada lagi perjuangan, tidak ada lagi rasa sakit. Keluarganya terpukul, sahabat-sahabatnya hanya bisa terdiam, membeku dalam keterkejutan dan duka. Di tengah isak tangis, banyak yang bertanya, kenapa dia nggak bilang? Kenapa dia nggak pernah minta tolong? Tapi jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Karena dia adalah orang yang terlalu baik, yang terlalu takut untuk merepotkan siapapun. Sejak hari itu, kamar itu menjadi kosong. Jam dinding yang setia menemaninya akhirnya dihentikan. Lampu kamarnya dimatikan. Tapi ada satu hal yang terus menyala di hati orang-orang yang mengenalnya. Penyesalan. Penyesalan tentang seseorang yang memilih diam saat ia paling butuh suara. Penyesalan tentang seseorang yang mengira menahan semuanya sendiri adalah bentuk kekuatan. Padahal,
Seringkali, meminta bantuan justru membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Kisah ini meninggalkan pelajaran yang mendalam, bahwa di balik senyum seseorang, bisa jadi ada perjuangan yang tidak kita ketahui. Kisah gadis ini mungkin terasa dekat bagi sebagian dari kita. Mungkin kamu adalah orang yang selalu berkata, "Aku nggak apa-apa," saat hatimu sedang hancur. Mungkin kamu adalah orang yang lebih memilih menanggung beban sendirian daripada meminta bantuan. Kamu merasa bahwa menunjukkan kelemahan akan merepotkan orang lain. Tapi, tolong dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu sedang merasa lelah, atau sedang menahan sakit, baik itu fisik maupun batin, tidak apa-apa untuk mengakuinya. Tidak apa-apa untuk bilang, "Aku butuh bantuan." Kamu bukanlah sebuah beban. Kamu berharga, dan perasaanmu itu penting. Kamu tidak harus kuat sendirian. Berbagi beban bukan berarti kamu lemah, tapi itu berarti kamu percaya pada orang-orang di sekitarmu. Dan terkadang, langkah paling berani yang bisa kita ambil adalah dengan mengulurkan tangan dan berkata, "Tolong aku." Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan kesehatan mental atau merasa putus asa, ingatlah bahwa bantuan selalu tersedia. Kamu bisa menghubungi profesional atau layanan dukungan yang ada di sekitarmu. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar pesannya bisa sampai kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya.